Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Halo Sobat Santri, how's life today? Welcome to PTS, Podcast Salon Santri, Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilangok. Bersama saya, Cahaya Anissa. Oke, PTS ini nantinya akan membahas banyak banget tema-tema menarik ya, yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan pemateri yang berbeda di setiap tema tentunya. So, pantau terus channel YouTube kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share, lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel kami. Oke, pada penayangan perdana kali ini ya, kita akan bahas mengenai hal yang ngehits nih. Hal yang sekiranya tuh nggak pernah dia luput jadi perbincangan masyarakat, baik di dunia maya maupun dunia realita, yaitu mengenai generasi milenial. Oke, berbicara mengenai generasi milenial ya, generasi ini emang unik sih dibandingkan dengan generasi sebelumnya, terutama dengan penggunaan teknologi ini. Terus banyak juga informasi yang masuk ya, ke gudang kognisi generasi milenial, sehingga menimbulkan overload informasi yang berimplikasi nih secara signifikan terhadap kondisi psikis generasi muda, sehingga bisa menyebabkan hilangnya identitas diri. Seperti ini ya, kita menyinggung mengenai nilai sosial. Nah, banyak pihak berpandangan kalau mulai terjadi pergeseran di kalangan masyarakat ya mengenai generasi milenial ini. Kira-kira identitas diri seperti apa sih yang hilang dari generasi kita, serta pergeseran nilai apa yang hilang gitu. Oke, sebelum masuk pembahasan lebih dalam, mari kita perkenalkan dulu special guest kita ya, yaitu Ustazah Siti Homsia. Beliau adalah Wakil Direktur Ayah Putri Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilangok. Assalamualaikum Ustazah Siti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabarnya Us? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah ya Us. Di tengah pandemi seperti ini, kesibukan Ustazah itu bertambah nggak sih Us sebagai wadir ini sebenarnya? Sebetulnya sih biasa aja, cuma Biasa paling aja ya, Us? tambah pikiran sedikit lah, karena harus pasti dimanapun, nggak cuma di sini ya. Iya. Harus ada melayani online-nya juga ada, offline-nya juga ada, jadi mungkin lebih agak terbagi fokusnya. Oke, harus balance juga ya, harus seimbang gitu ya Us. Oke, jadi ya Us, pada penayangan perdana kali ini ya, kita akan membahas nih mengenai generasi milenial. Generasi milenial ya, sejauh yang aku tahu, generasi milenial itu generasi yang pokoknya kekinian deh Us, up to date dan selalu tahu nih hal-hal yang sekiranya lagi viral sekarang gitu. Tapi ya Us, secara teoritis dan menurut point of view Ustazah, generasi milenial itu apa dan siapa sih Us sebenarnya? Ya, tadi seperti yang Ayah bilang ya, generasi milenial itu kalau sering kita sebut sebagai anak zaman now. Anak ya. zaman now, betul. Kalau secara teoritis sendiri, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Tahun 2000, oke. Iya, jadi yang sekarang berusia sekitar 21 sampai 41 tahun masih bisa dikatakan generasi milenial. Oke. Kenapa orang yang lahir di tahun tersebut itu kok disebut dengan millennials? Karena di tahun tersebut itu tahun dimana mulai adanya atau canggihnya kemajuan teknologi. Betul. Di tahun itu tuh sudah ada orang yang punya komputer sendiri di rumahnya, sudah pegang handphone, sudah mulai menggunakan alat-alat atau kecanggihan teknologi dalam berbagai hal, baik dalam urusan rumah tangga, sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Jadi bisa dibilang era di mana teknologi sudah mulai bermunculan, walaupun belum secanggih sekarang, tetapi pada saat itu sudah bisa dibilang canggih. Jadi tetap aja harus ada perubahan signifikan ya dalam teknologi. Jadi sebelumnya mungkin kita nggak bisa nih berhubungan langsung dengan orang yang jauh, tapi udah ada gitu. Iya. Kita benar-benar memudahkan ya sebenarnya ya Us. Iya, sekali. Oke. Jadi tadi itu kalau secara teoritis ya, dan ya kita mungkin kalau
Ayah umurnya berapa sekarang? Aku 17 tahun. Kalau 17 berarti sudah bukan milenial ya, Sudah tapi bukan, lebih milenial. Kalau saya sendiri ya masih bisa dibilang milenial juga. Nis, aku tuh sering dengar ya kayak ada stereotip atau anggapan secara subjektif ya dari masyarakat kalau generasi milenial itu identik dengan cap negatif nih, dengan cap negatif especially dalam hal adat nih. Banyak orang beranggapan kalau generasi milenial itu adalah generasi yang kayaknya tuh nggak ada akhlak deh, orang-orang mau itu nggak ada akhlak banget sih, nyeleneh gitu. Menurut saya itu benar nggak sih, Us? Bisa dikatakan benar, tapi tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa dipukul rata kalau seluruh generasi milenial itu seperti itu. Tapi memang kebanyakan seperti itu. Memang dikatakan sampai ada stereotip atau cap tidak ada adab, ya sebetulnya itu yang kelihatan saja gitu. Karena mungkin yang beradab atau yang baik pun sebetulnya banyak yang tidak kelihatan. Karena memang ya karakteristiknya anak milenial seperti itu, bebas berpendapat, bebas berbuat semaunya, dan lebih berani untuk berpendapat atau berkata-kata gitu. Kalau dulu kan mungkin ada rasa segan, ada rasa takut salah atau apa, sekarang enggak gitu. Tapi kebanyakan beraninya di media sosial nggak, Us? Iya, bisa bilang gitu. Oke. Terus ya, Us, aku mau tanya nih, kira-kira kelemahan dan kelebihan generasi milenial saat itu apa sih, Us? Oke, kita mulai dulu dari kelemahannya deh. Oke. Sebelum kelemahannya ya, yang menjadi karakteristik generasi milenial itu ya seperti anak muda zaman now yang apa-apanya itu serba bergaya. Jadi mungkin mereka ya bisa disebut kayak gitu. Jadi urusan lain belakangan, yang penting gaya. Dan banget sih, bener. Eksistensi mereka dianggap ketika jumlah follower mereka itu banyak. Mereka mengidolakan sesuatu yang dilihat orang-orang itu keren gitu ya. Atau yang apa-apa upload status ya, apa-apa di-share ke media sosial, dan juga tidak bisa lepas dari internet atau wifi selama 24 jam. Bisa dikatakan generasi milenial dari 100%, 90% kehidupan mereka sehari-hari tidak lepas dari gadget. Ya, sudah menjadi kecanduan. Mungkin mereka lebih baik nggak makan, nggak keluar rumah atau nggak ngapa-ngapain, tapi yang penting pegang gadget. Yang penting ada kuota, yang penting wifi selalu on ya. Kalau untuk kelemahan pasti ada ya di semua generasi, tidak hanya milenial, baik sebelum generasi milenial atau sesudah generasi milenial atau generasi milenial itu sendiri, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi mungkin yang sering disorot memang kekurangannya ya. Bisa seperti ini, kalau generasi milenial itu bisa dianggap kelemahannya seperti latah. Latah di sini tuh gampang ikutan apa yang terbaru, apa yang sedang viral, terlepas itu baik atau buruk, penting atau tidak, bermanfaat atau tidak, itu kurang diperhatikan. Yang penting ikut-ikutan hashtag ini, hashtag itu, yang lagi viral sekarang tuh apa, langsung. Jadi bisa dikatakan latah gitu, tidak punya pendirian atau bukan tidak punya, tapi kurang punya prinsip. Kemudian baperan ya. Itu sih percaya atau tidak percaya, itu memang bisa dikatakan fun fact ya. Fakta-fakta yang unik memang generasi milenial itu baperan, ya nggak? Rasa nggak? Saling sindir di media sosial atau lainnya ya. Apa-apanya di bawah hati gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Terus ini gampang percaya dengan berita hoax, itu salah satu kelemahan juga. Jadi kenapa kok bisa gampang percaya berita hoax? Karena si generasi milenial ini kan transisi dari generasi zaman old, katakanlah seperti itu, yang belum begitu melek, bahkan belum ada teknologi yang canggih,
transisi dari itu. Jadi ketika ada suatu kabar, informasi atau berita dari berbagai media sosial atau dari manapun, gampang termakan, gampang terhasut gitu. Karena mereka itu hal baru bagi mereka, belum terbiasa. Kalau generasi yang sekarang generasi Z ya,